Selamat malam, Anda Tolan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, masih suasana Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali. Kembali saya menyapa Anda melalui channel ini berkaitan dengan informasi terkini yang lagi ramai di tanah air, yaitu pada tanggal 30 kemarin, kalau tidak salah 30 April kemarin, Joko Widodo melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan informasi pro kontra ijazahnya Jokowi, baik itu ijazah S1 maupun ijazah SMA. Jadi cerita ini semakin seru, pandangan saya semakin seru. Sambil ya. Tentu saja cerita ini semakin seru karena sebelumnya pada saat dia menjabat sebagai presiden, tidak pernah, kalau tidak salah, ada korban 2 orang, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, yang harus mendekam di penjara berkaitan dengan cerita atau rumor entah pro kontra benar atau salah perihal ijazah S1-nya Jokowi. Nah, jadi tanggal 30 kemarin Jokowi melapor setelah dia tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, di tengah masyarakat tentu ini masih memberikan semacam implikasi pro dan kontra di tengah masyarakat pasti. Bahkan rating informasi atau berita tentang Jokowi ini tetap masuk viral, kategori viral. Ya, terlepas itu kita belum bisa menyimpulkan apakah asli atau tidak asli. Saya sendiri juga tidak bisa menjawab apakah yang benar asli atau yang benar itu palsu. Nah, pada malam hari ini sebagai masyarakat atau rakyat, salah satu rakyat, saya tentu berharap peristiwa ini, apa yang dilakukan oleh Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya ini, hasil akhirnya itu bisa mengakhiri polemik, entah yang benar asli atau entah yang benar palsu. Tetapi harapan saya pribadi, mudah-mudahan setelah Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya ini, aparat penegak hukumnya, para penyidik yang ada di Polda Metro Jaya, termasuk pasti berkasnya ini akan diserahkan ke kejaksaan, betul-betul memberikan layanan terbaik tidak hanya kepada Jokowi, tetapi juga kepada 4 orang yang dilaporkan. Jadi asas-asas hukum yang baik dan benar itu mudah-mudahan bisa dilakukan oleh rekan-rekan APH di Polda Metro Jaya, di kejaksaan, tentunya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, dan saya secara pribadi besar sekali harapan saya para aparat ini di tengah carut marut hukum di negeri ini, yang ditengarai carut marut hukum di negeri ini, bisa memberikan kinerja terbaiknya, equity before the law, jujur dan adil dalam menegakkan hukum itu. Entah nanti mau yang hasil akhirnya itu nanti yang dimenangkan oleh hakim jika ini sampai ke pengadilan, entah yang asli atau yang palsu yang dinyatakan benar, tentunya bisa memberikan semacam pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Itu harapan saya sebagai salah satu rakyat Indonesia. Meskipun pada saat yang sama, sebagaimana yang saya katakan barusan, kinerja
hukum di Indonesia ini betul-betul mendapat sorotan publik. Ya, sorotan rakyatnya sendiri, sorotan citizen. Ya, Anda bisa cari itu di media sosial bagaimana pandangan Mahfud MD berkaitan dengan praktek hukum di negeri ini 10 tahun terakhir. Bagaimana pandangannya Jimli Asidiki tentang fakta hukum yang terjadi di negeri ini. Nah, ini mudah-mudahan kasus pelaporan yang dilakukan Jokowi ini bisa menjadi momentum terbaik, terutama bagi para APH yang bertugas di Polda Metro Jaya menangani laporannya Jokowi ini. Ya, meskipun di media sosial dukungan, cibiran itu kita tidak dapat pastikan mana yang lebih banyak. Tetapi rakyat menginginkan penegakan hukum itu betul-betul jujur dan adil. Kalau memang Jokowi benar, silahkan katakan benar. Kalau memang Jokowi itu salah, silahkan berikan sanksi sesuai dengan aturan hukum. Jadi kalau itu bisa terjadi, akan mengobati luka atau akan memberikan jawaban kepada publik dan dunia bahwa hukum itu masih bisa ditegakkan atau masih bisa berdiri tegak di Republik Indonesia ini. Nah, itu pandangan saya berkaitan dengan laporannya Jokowi. Nah, terlepas dari perspektif hukum itu, nah kalau saya melihat dari perspektif politik dan sosial budaya, memang tidak bisa saya membaca arah pikirannya Jokowi itu. Kalau memang ingin cepat tuntas persoalan itu, sebenarnya seperti yang banyak disampaikan oleh banyak pihak di media sosial, cukup tunjukkan saja ijazah asli itu di media. Selesai urusan. Nah, tapi karena dia tidak ingin melakukan itu, kita tidak tahu apa motifnya dan apa maksud dan tujuannya. Itu aspek politik. Nah, bahkan yang paling miris, jika benar, seandainya benar ijazahnya Jokowi itu palsu, betul-betul ini akan menjadi cambuk untuk kita semua. Ya, semakin hati-hati, semakin kita memperbaiki sektor sosial budaya itu, khususnya urusan pendidikan kita, seandainya. Nah, itu mungkin pandangan saya berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya, melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu itu. Kemudian kalau dari aspek hukum yang lebih rigid misalnya, saya tambah sedikit. Seandainya memang itu yang dilakukan dan sudah dilakukan oleh Jokowi, melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu, maka aparat petugas atau aparat penegak hukum, penyidik, tentunya harus mempunyai pembanding. Artinya ada ijazah asli yang harus dihadirkan. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya Jokowi benar-benar menyerahkan ijazah aslinya itu kepada Polda Metro Jaya dan atau penyidik? Kemudian apakah nantinya dokumen yang dikatakan oleh Jokowi atau APH-nya itu adalah ijazah asli bisa diuji secara terbuka? Kebenaran, keabsahan dari dokumen yang diserahkan, yang katanya dokumen asli yang diserahkan oleh Jokowi atau aparat penegak hukumnya. Itu tentunya ada cara-cara, ada teknik-teknik yang pasti spesifik, terutama dengan menggunakan pendekatan digital forensik, akan ketahuan apakah dokumen yang dijadikan rujukan oleh HPH, yang notabene dokumen yang diserahkan oleh Jokowi dan atau aparat penegak hukumnya itu asli atau tidak. Mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Kata kuncinya, mudah-mudahan
laporan yang dilakukan oleh Jokowi ini hasil akhirnya nanti bisa menyudahi polemik ijazah Jokowi di Indonesia ini. Demikian, terima kasih, selamat malam.